Kalau kita menyebut apakah kemarahan ya, kemarahan itu apakah satu-satunya jalan untuk menyelesaikan masalah? Karena kadang-kadang saya juga terpikir seperti yang Bante Panya sampaikan tadi pada waktu membuka, bahwa kadang orang marah itu karena sudah nggak ngerti jalan yang lain, itu main jalan pintas. Saya lebih cenderung begini, memberikan nasihat. Jadi orang marah itu punya kebencian di dalamnya. Nah itu yang menimbun karma buruk. Tapi kalau sekarang memberikan nasihat itu berbeda. Jadi orang sebetulnya kalau mengarahkan itu adalah mengubah pernyataan menjadi pertanyaan. Hal ini bisa dilakukan orang tua kepada anak, atau anak kepada orang tua, atau pimpinan kepada karyawan, karyawan kepada pimpinan, atau teman dan lain sebagainya. Jadi misalnya, kalau si A itu salah, kita tidak mengatakan kamu salah nih, bukan. Itu adalah pernyataan. Tetapi kita membuat pertanyaan, apakah benar kalau kamu itu bersikap seperti itu? Contohnya tadi misalnya, orang tua kok memaksakan saya jurusan ini ya. Nah kemudian kita jangan mengatakan papa mama tuh nggak ngerti, ini sudah zaman berubah, sekarang zaman robotik, saya suruh jurusan yang bukan robotik, saya nggak mau. Bukan. Kita lalu kalau kita mengatakan gitu berarti kita menganggap orang tua itu adalah tidak pandai. Dan begitu dia dikatakan salah, tidak pandai, dia akan menjawab dengan jurus orang tua yang tidak bisa ditolak oleh anaknya, yaitu, "Nak, aku memang tidak sepandai dirimu, tetapi yang tidak pandai ini loh yang berhasil nyekolahkan kamu." Itu sudah tidak bisa ditentang. Itu kunci sudah sama orang tua, ya kan? Nah jadi kita lalu mengatakan gini, papa mama, apakah benar saya tuh harus di jurusan yang itu? Kenapa papa mama tidak memberikan kesempatan saya jurusan di robotik misalnya? Enggak bisa, oh kamu nanti mau jadi bengkel las atau apa kamu jurusan robotik? Aduh, bengkel las. Nah ini kemudian pakai ilmunya Pak Andri Wongso tadi, ambil waktu agak panjang, terus ambil pendekatan ngomong-ngomong bahwa jurusan robotik itu bukan jadi tukang las, ya. Nah ini pelan-pelan. Jadi kita mengarahkan orang itu dengan pertanyaan. Marah itu hanya jalan pintas. Pokoknya sudah tidak ada jalan lain, tidak ada cara yang lain yang paling tepat. Nah kemudian saudara-saudara, kadang-kadang kita memang perlu menunjukkan ekspresi marah walaupun tidak marah. Kadang-kadang kita itu pengen ketawa. Ada satu contoh saudara, ada satu anak wihara yang merusakkan barang wihara. Sebenarnya barang wihara itu ya tidak mahal-mahal banget. Cuman saya mau ngasih pelajaran sama orang ini. Jadi saya liatin aja dia. Wah Bante maaf gini-gini, saya liatin aja. Makin gelisah dia. Saya cuma ngeliatin aja. Jadi gimana? Ya tadi maaf Bante mecahkan. Terus apa tanggung jawabmu? Ya gimana Bante? Potong gaji itu ya apa? Dalam batin saya sudah pengen ketawa, tapi saya harus serius terus. Bante marah ya? Kan kamu yang ngomong. Dan seterusnya, sampai akhirnya saya mengatakan, kenapa toh kamu, saya baru mikir orang tua loh Bante. Nah ya sudahlah, ini nanti lain kesempatan kalau kamu kerja yang fokus, ya penuh kesadaran. Kan tadi Bante Panya sudah pesan, kembangkan kesadaran setiap saat. Nah jadi akhirnya saya akan memberikan nasihat, bukan dengan marah, tapi itu actionnya agak seperti marah. Karena beberapa orang mengatakan, saya kalau diem mukanya jadi orang marah, maka saya senyum-senyum, walaupun sendirian kan saya tetap senyum-senyum. Karena kalau diem katanya pemarah. Nah jadi itu sebetulnya kalau marah cenderung pada ada kebencian di dalamnya. Nah orang tua kepada anak kan tidak ada kebencian, besoknya kan bisa memaafkan lagi. Jadi itu kadang hanya satu cara agar anak atau karyawan atau apa itu bisa lebih sesuai dengan jalurnya.